Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Tentunya di channel belajar bonsai bersama ya. Proses membuat bonsai atau bahan bonsai dari nol. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau update perkembangan untuk di belakang saya nampak ya. Sini bahan bonsai tauci dari budidaya cangkok sejari. Usia tanam sampai saat ini saya tanam di lahan ground kurang lebih sekitar 4 tahun ya, kurang lebihnya. Kali ini saya mau proses lanjutan untuk pengerjaan bahan bonsai tauci. Setelah beberapa bulan yang lalu saya sempat lakukan untuk sambung sisip untuk cara mudah membuat cabang, dan ada beberapa kegagalan untuk sambung sisip. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan ya, apa masalahnya untuk sambung sisip nyampe gagal. Padahal dulu pernah saya sambung sisip juga untuk bahan ini, untuk terusan mahkota berhasil. Nah, setelah saya lihat kemarin sore, saya banyak pertimbangan dengan mempelajari apa yang ada di lahan ground kita akan lebih tahu ya seperti apa nanti untuk proses ini. Oke, kita langsung menuju saja ke bahannya. Oke, tadi sudah kita lihat ya, untuk bahannya nampak dari depan sama belakang, dan sudah saya tentukan untuk muka dari sebelah sini. Nah, di sini kita bisa pelajari ya. Padahal saya awal proses sambung sisip dengan cara cepat membuat anak cabang seperti yang kita inginkan, seperti pada contoh di sini. Ini dulu terusan mahkota, ini sambung sisip ya. Saya sudah pernah berbagi untuk teman-teman teknik sambung sisipnya, dan ini dan kedua saya lakukan teknik sambung sisip di sini dan tidak berhasil. Kenapa? Nah, kita bisa belajar dari sini. Kita mungkin perlu mempelajari anatomis buah tumbuhan ya, dimana kita lakukan sambung sisip harus banyak treatment, pengurangan daun yang subur di atas agar asupan nutrisi tidak terganggu, fokus pada pertumbuhan cabang-cabang yang lain. Jadi seandainya kita mau lakukan sambung sisip di sini, nah, kita harus banyak pengurangan cabang-cabang di atas yang terlihat subur. Yang di atas, walaupun itu terlepas dari cabang yang kita kurangi, karena asupan nutrisi dari bawah akan fokus ke cabang-cabang yang lain. Jadi untuk sambung sisipnya mungkin akan terganggu ya. Nah, ini kemarin sore sempat saya cek dan saya pelajari. Nah, dulu pas pertama saya lakukan sambung sisip pada terusan mahkota di sini, ini banyak sekali saya treatment pengurangan cabang-cabang yang lain, dan mungkin posisinya karena paling atas ya, paling atas, jadi akan tidak terhambat oleh jalur nutrisi. Karena jalur nutrisi untuk sebuah tanaman tentunya kalau kita pelajari anatomis buah tumbuhan, asupan nutrisi lebih lancar yang fokus ke atas daripada yang ke samping. Jadi seandainya teman-teman mau lakukan sambung sisip penambahan cabang seperti di sini contohnya, ini agak menyamping akan sedikit sulit untuk mungkin untuk khusus jenis yang berbatang lebih keras ya. Kalau untuk waru mungkin mudah, tapi tetap kita harus treatment ya. Seandainya mau sambung sisip di sini, kita harus banyak pengurangan cabang-cabang pada anak cabang yang lain, pada yang selain kita sambung sisip tentunya. Oke, di sini kita lihat dari belakang. Untuk di sini sudah nampak cabang pertama. Nah, di sini cabang kedua. Ini saya lakukan
teknik tempel di sini juga dan berhasil. Untuk teknik tempel nanti teman-teman mungkin bisa komen-komen di bawah deskripsi, atau nanti bisa saya lampirkan linknya di bawah deskripsi untuk teman-teman. Dan ini alhamdulillah di saat saya sambung sisip tidak berhasil, ada mata tunas di sini. Nah, ini akan saya pakai, mungkin ini akan saya rapikan dulu, dan nanti ada mungkin saya akan potong untuk cabang ini biar cepat nanti pembesaran yang ini, atau mungkin bisa tumbuh di sini akan lebih bagus ya. Kalau mungkin terlalu tinggi, kita bisa pendekkan lagi, kita lihat untuk nanti perkembangannya seperti apa. Nampak di sini tadi sudah saya rapikan ya. Terus saya lakukan pemotongan cabang yang di atas. Ini kenapa saya potong? Karena mungkin ini nanti kalau kita biarkan akan over besar ya. Sedangkan di sini untuk cabang pertama masih pengelosannya masih kurang sangat besar sekali. Dan saya sedikit pangkas untuk di atas. Mungkin untuk tahap berikutnya akan saya potong sedikit di sini ya. Dan saya mau ke depan untuk tumbuh titik tunas di sini, saya tarik untuk mengisi ke depan sini. Nanti pengen berharap lagi ke depan ada tunas untuk terusan ke atas. Dan di sini tadi sedikit saya longgarkan untuk pelilitan kawat. Kenapa terlihat ya di sini ada luka? Kita harus selalu kontrol ya, terlebih seperti pada wiring yang saya lakukan tadi di sini. Nanti kita lakukan cek secara bertahap. Kalau ini sudah cabang yang kita inginkan semakin membesar, kita harus segera bongkar atau kita kendorkan kawatnya biar tidak mengganggu asupan nutrisi naik turun ke atas untuk pembesaran pada cabang yang kita inginkan. Nah, saya bicara di sini mengganggu untuk jalur nutrisi. Tentunya kalau jalur nutrisi tanpa kawat akan lebih cepat ya, karena tidak terganggu. Nah, di saat pembesaran ini kita tidak kontrol dan kawatnya mengganggu untuk cabang. Nah, jalur nutrisi dari cabang ini dia akan muter ya, karena terganggu kawat, akan memutar lebih cepat yang lurus. Jadi nanti kita lakukan pengontrolan seperti pada cabang yang di sini, lukanya sudah dalam, tapi saya kendorkan sedikit, kendor ini saya longgarkan, saya kembalikan lagi untuk nanti ke depan ini pengen sedikit besar lagi ya. Nah, untuk kita proses membuat
ini tentunya tahapannya. Nah, saya juga belajar dari teman-teman sharing. Jangan takut untuk teman-teman, seandainya seperti ini kita potong ya, malah justru kita belajarnya dari proses di lahannya. Seandainya ini kurang besar ya, cabang ini kurang besar, kalau kita potong di sini, jangan takut ini nanti tidak bisa besar, karena dengan pengelosan ini, dengan kita menunggu pertumbuhan ini, nanti cabang ini juga bisa besar ya. Nah, oke teman-teman, ini tadi ya, sedikit saya update perkembangan terkini untuk bahan bonsai tauci budidaya dari cangkok sejari. Ini dulu pertama kali saya dapat bahan dari Mas Nurdin yang punya channel YouTube Sah Bonsai. Untuk teman-teman minta dukungannya di channel beliau. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Saya akan selalu update perkembangan nanti seperti apa ke depan, dan saya juga masih sharing-sharing untuk bahan ini. Nanti kalau ada teman yang lebih senior main ke sini akan saya tunjukkan ini nanti bagaimana langkah bagusnya. Saya akan berbagi terus untuk teman-teman. Cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.